Ya, pemirsa, kita akan membahas kembali ini di sudah segmen terakhir tentang pembentukan Komite Etik KPK. Nah, tadi Bang Alfon, kalau misalnya kita tahu bahwa ini harus bisa diungkap seperti itu. Ada pelanggaran baik itu pidana ataupun etik. Tapi kalau sekarang ini kan dari segi etiknya berarti berharapnya dari pengawasan internal. Pengawasan internal dan nanti dinaikkan ke komite etik kalau misalnya ini sudah terkait. Pengawasan internal itu sebenarnya lebih kepada pegawai-pegawai sebenarnya. Kalau komite etik lebih kepada pimpinan. Tetapi kalau dengan melihat indikasi sekarang ini akan menunggu seperti apa hasil dari pidananya dulu baru kemudian dibentuk. Dugaan saya seperti itu gitu. Apalagi sudah ada. Apakah ini kemudian diambil karena melihat bahwa misalnya komite etik sudah dibentuk sekarang kemudian benar-benar terbukti ada pelanggaran yang kembali dilakukan oleh Abraham Samad, karena dulu kan sudah pernah ada dinyatakan melanggar juga dengan pembentukan komite etik sebelumnya, dan ini beresiko untuk diberhentikan sangat besar sekali. Potensinya besar gitu kan. Nah itu makanya kita nggak boleh ngelihat itu dalam kerangka sepenggal. Kita harus melihat itu dalam kerangka besar, bingkai besarnya seperti apa. Jangan sampai, apakah ini yang dipikirkan adalah jangan sampai terjadi kekosongan atau kekosongan, bahkan pelumpuhan, dan bukan lebih jauh itu adalah penghancuran sebenarnya secara sistematis gitu kan. Kita bisa melihat rentetan-rentetan pelaporan-pelaporan yang begitu agresif dan progresif di follow up sama kepolisian. Termasuk gitu juga yang terakhir ada yang Johan Budi yang dilaporkan ke Barreskrim oleh lembaga swadaya masyarakat Government Against Corruption and Discrimination. Betul. Nah ini kan jadi pertanyaan. Misal contoh saya beberapa kali melaporkan gitu kan di kepolisian, itu nggak dapat di follow up kok. Kan begitu ya. Ini dalam kasus pimpinan KPK ini, BW itu 3 hari tetapkan sprindik dan kemudian langsung penangkapan 3 hari. Ya, dari 19 tanggal 21 ditangkap. Kemudian begitu juga dengan Zulkarnain gitu kan. Begitu juga dengan Pak Anand Pandu, kemudian begitu juga dengan AS gitu ya. Termasuk salah satu laporan dari Ya. Nah, ini kan cepet gitu kan. Ada apa sebenarnya gitu kan? Apakah memang ini tujuannya untuk melakukan penegakan hukum dan progresivitas dari Polri dan menyatakan bahwa mereka ini sudah baik? Kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas ini sangat diskriminatif antara orang yang melapor yang tidak tahu siapa orangnya dan kemudian nggak ada diapa-apakan treatmentnya. Paling dia melapor ada surat pelaporan, bahkan juga ada kok orang yang melapor tidak diberikan surat pelaporan, akhirnya dikriminalisasi. Ada juga yang begitu gitu kan. Nah ini kan sebagai suatu tindakan yang diskriminatif yang dilakukan oleh kepolisian. Nah jadi tolong lihat ini dalam kerangka yang bingkai yang besar gitu kan, bukan dalam kerangka yang dalam sepenggal bingkai besar ini. Bisakah dinyatakan bahwa yang dilakukan oleh Mas Hasto Kristianto ketika melaporkan ini ke Barreskrim itu juga menjadi, mungkin motifnya kita nggak tahu ya, motif seperti apa pastinya. Kita harus juga harus tidak boleh berburuk sangka, tetapi ketika ini masuk dilihat dalam kaca kerangka besar ini juga masuk dalam upaya itu. Ya, itu makanya dalam konteks pada saat ini kita agak menjadi sulit menilainya karena kerangka politik, jadi kerangka hukum kemudian ditarik pada kerangka politik gitu kan. Nah, ini kan kalau udah bicara soal kerangka politik, artinya kan wilayah abu-abu gitu kan. Nah ini menjadi sulit untuk mengurainya. Nah oleh sebab itu makanya kita lihat aja kerangka hukumnya gitu kan, dalam kerangka pidananya. Apakah memang betul ada dugaan seperti itu yang bisa ditingkatkan menjadi penyidikan untuk ditetapkan sebagai tersangka atau enggak gitu kan. Seberapa bisa kemudian pihak Hasto Kristianto menjamin ini tidak ada bagian dari upaya pelumpuhan KPK ke depan dalam kerangka besar? Kita sangat cinta KPK dan kami juga memastikan jangan sampai ada cinta agenda. KPK dari melindungi orang-orang ini. Jangan sampai ada cinta pimpinan KPK nggak? Enggak, kita juga ingin ingatkan ya bahwa pimpinan KPK juga jangan cengeng dan jangan selalu berlindung ya di bawah atau di balik ketulusan publik, di balik kepercayaan masyarakat. Kan sebenarnya sederhana. Isu hukum harus dibalas dengan proses hukum. Hadir, jelaskan secara hukum, kan selesai. Tapi kan KPK dicintai karena ngomong juga orang-orangnya dikatakan ini kriminalisasi. Ya kan? Tapi kalau dicarikan sama Pak Alphonse, apanya? Belum dipanggil kan orang-orang ini kan, misalnya Abraham Samad, belum dipanggil kan. Iya. Dan dia belum pernah mangkir kan itu kan? Ya saya belum tahu. Kita nggak bisa bilang seperti beliau mangkir atau tidak. Makanya kita juga minta betul. Pertama Pak Jokowi kan sederhana, ya. Kewajiban hukumnya loh, dia bukan pilihan hukum untuk melantik atau tidak. Tidak ada sama sekali itu. Yang ada kewajiban hukumnya untuk melantik BG. Itu pertama. Jadi masalah ini juga clear. Kalaupun ada permasalahan politik dan opini publik, dia bisa nonaktifkan seketika. Kemudian yang kedua, saya juga minta teman-teman dari Barreskrim Polri, ini bukan persoalan yang bercanda. Polri bisa kerja atau tidak? Kalau bisa kerja, apakah ini tersangka atau enggak? Kalau enggak, bilang hentikan ini, ya, biar teman-teman dari Komite Etik bisa jalan. Atau kalau betul ada indikasi tindak pidana, ya segera tetapkan tersangka. Jadi Abraham Samad ini tersangka atau tidak, gitu.